Ada sekedar info ini, sekedar info bahwa 5 personel kita sama dengan segelas susu. Ya, halo. Halo, kembali lagi di Flamboyan Tato. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol edukasi tentang seputar tato. Gak kerasa nih, sahabat Flamboyan Tato, udah mau masuk bulan suci Ramadan nih. Semoga kalian semangat menjalaninya, bisa berpuasa juga untuk yang menjalankannya nih. Di puasa ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah 1444 Hijriah. Pokoknya buat sahabat-sahabat Flamboyan atau dimanapun kalian berada, semangat terus menjalani puasanya, jangan sampai bocor. Pokoknya semangat terus. Di konten kali ini kita bakal ngebahas nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Flamboyan Tato yang udah DM kita, entah itu dari removal tato, dari efek samping tato, dari tato yang luka, tato yang trouble, pokoknya banyak macamnya. Nanti ada potongan video atau gambarnya pokoknya. Oke, buat pembahasan yang pertama ada DM-nya dari sahabat Flamboyan Tato mengenai perawatan tato. Bagaimana nih caranya perawatan tato? Balik lagi, buat perawatan tato mungkin balik lagi ke orangnya, dimana orangnya lebih apik, mungkin lebih safety ketika beres ditato. Saya anjurkan buat lebih bersih lagi merawatnya. Kayak setelah pulang dari ditato, kalian wajib basuh tatonya sama kapas. Jangan sampai pakai bahan-bahan yang kasar, karena pasti rasanya perih ketika kalian baru beres ditato. Mungkin kalau sahabat Flamboyan Tato penasaran buat contoh yang merawatnya apik, safety, ada di sini. Kita panggil aja sahabat Flamboyan Tato. Nah, kebetulan sekarang udah ada nih Cinta Mailing ya, buat contoh referensinya biar kalian tahu proses ketika sudah ditato. Udah ada yang udah sembuh, ada yang baru juga nih. Gimana? Udah lama ya sembuhnya ya? Udah lama. Udah lama. Mungkin yang baru udah beberapa hari ya. Iya. Nah, buat sahabat Flamboyan Tato, bisa dilihat di sini mungkin ya. Nah, ini buat contoh yang merawatnya apik ya, karena dari hasilnya turunnya nggak begitu banyak, dan dia juga ketika selesai ditato, saran-saran dari saya tuh dia lakuin. Makanya hasilnya mungkin kalau hitungan persen dia masuk ke 90% ya, karena tidak ada yang sempurna sampai 100%, pasti turun beberapa persen. Bisa nanti ada detailnya ya. Nah, sekarang buat yang baru nih ya. Buat yang baru, cara merawatnya, kebetulan di kita ini, di Flamboyan Tato ini udah ada wrap film tato. Fungsinya si wrap ini yang pasti melindungi dari trouble-trouble ketika dia pakai celana panjang, entah dia tidur atau bekerja. Makanya
ini sangat-sangat benar-benar berfungsi karena hasil healingnya tuh dari pengelupasan si kulit ketika ditato itu lebih soft, nggak terlalu dalam ngelupasnya, dan rentan digaruk. Nah ini bisa nanti ada detailnya juga. Ini baru kurang lebih 3 hari. Nah, oke, buat perawatannya mungkin segitu. Mungkin kalian bisa searching juga. Yang pasti jangan sampai kalian sesudah ditato pakai sabun bersihinnya, apalagi pakai yang aneh-aneh. Jangan sampai, cukup kalian basuh aja pakai air hangat, pakai kapas. Jangan aneh-aneh pakai yang lain-lain. Kecuali ketika sudah sembuh, kalian pengen terlihat kalau bepergian kemana-mana, kalian beli aja balm tato. Fungsinya buat mencerahkan si tato tersebut. Gitu, sahabat. Oke, sekarang pertanyaan bagaimana perawatan ketika pengelupasan kulit. Oke, kebetulan yang udah dijelasin tadi, karena si pelamboyan tato sekarang udah pakai wrap tato film, perawatannya tidak begitu ribet karena si fungsi ini yang dijelasin tadi lebih melindungi, lebih merawat juga ke si hasil tatonya. Kayak ini nih sahabat pelamboyan tato. Ketika hasil pengelupasan otomatis ini kan harus dibuka. Mungkin kalian cukup beli balm tato di suplai tato, itu udah ada buat merawat tato tersebut. Yang penting dari tato ini kalian benar-benar harus bisa merawatnya, jangan asal pokoknya. Apalagi kalian di Indonesia ini kebanyakan ketika habis tato ada yang kerja, ada yang aktivitas. Itu tuh mempengaruhi tato tersebut, karena aturan di tato itu kita tuh harus benar-benar bed rest seharusnya, karena di kita ini ada yang kerja, apalagi kerja kasar, ya mau nggak mau hasil healingnya nggak akan maksimal. Kebetulan karena adanya si wrap tato ini, kemungkinan ketika kita aktivitas atau kerja lebih terlindungi. Ini fungsinya buat sahabat-sahabat pelamboyan tato yang lagi belajar. Pokoknya kalian harus benar-benar belilah, jangan sayang kalian ngeluarin modal buat beli wrap tato ini, karena benar-benar berfungsi gitu. Oke, sekarang kita bahas alergi tato pada kulit. Ada juga nih sahabat pelamboyan tato yang nge-DM ke Instagram pelamboyan tato yang benar-benar pertanyaannya bagus tuh. Kalian pokoknya jangan takut buat bertanya, karena si tato ini seumur hidup loh. Kalian harus pikirin matang-matang sebelum kalian tato. Langkah baiknya kalian juga harus konsul, ya bertanya lah, nggak ada salahnya. Oke, buat alergi tato pada kulit, satu, gejala alergi pada tato. Oke, gejala alergi pada tato bisa disebabkan dari penyakit kulit. Contohnya kayak mungkin bisa dibilang kayak iritasi kulit ya, kayak yang kulitnya tuh bentol-bentol, kalau enggak kayak berjerawat. Itu rentan ketika ditato pasti alergi merah-merah. Pokoknya banyak trouble-trouble yang terjadi ketika kita melakukan tato. Jenis-jenis infeksi pada tato yang pertama bisa ditimbulin dari bisa dari artis tatonya, bisa dari kulitnya sendiri. Mungkin sekarang kita bahas kulitnya yang robek. Nah, kalau kulit robek kebanyakan itu terjadi karena artis tatonya terlalu dalam, tatonya terlalu kasar, terlalu dalam.
itu bakalan tinta tuh nggak akan masuk karena tekstur kulit itu robek, nggak pada mestinya. Seharusnya yang harus dilakuin sama artis tato lebih soft lagi, lebih tahu tekniknya agar si kulit tidak rentan robek. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika kita ikut event, mungkin sahabat-sahabat Flamboyan Tato juga udah pernah ikutan event-event tato. Karena si event tato tersebut yang dinilai bukan siapa yang paling bagus atau siapa yang paling the best. Justru ketika event tersebut dilihat dari di mana tatonya banyak trouble. Makanya ketika event itu dilihat di scratch lagi apakah si hasilnya kulitnya robek atau tidak. Nah, di situ. Yang kedua, bisa kalian lihat contoh gambarnya si hasil tato yang kulit robek. Bisa dilihat di sini. Ada nih. Nah, bisa kalian lihat juga di sini nanti ada gambarnya kulit robek. Ketika healingnya dia nggak akan sempurna karena si kulitnya jadinya luka. Jadi si warna yang pertama dibuat itu pekat, warnanya cerah, ngejreng. Ketika nancepin jarumnya terlalu dalam, justru hasilnya tidak akan sempurna karena jadinya luka, mengurangi hasil dari tato tersebut yang harusnya healingnya 80%, karena trouble ini bisa nyampe 40% si hasilnya tersebut. Yang kedua, jerawat alergi yang ditimbulkan bisa dari kualitas tinta, bisa dari alergi pada kulit tersebut. Buat contoh gambarnya di sini ada nih. Nah, ini contoh gambar alergi jerawat. Dari gambar tersebut terlihat di sini nih ada jerawat-jerawat, bintik-bintik kayak kalau kulit bayi itu kayak apa ya? Kayak biang keringat mungkin. Dan kayak jerawat yang ada nanahnya gitu nih. Pokoknya balik lagi ke sahabat Flamboyan Tato, ketika pengen membuat tato tersebut kalian harus konsul ya. Kenapa disuruh konsul? Biar tahu apakah kalian punya penyakit alergi atau penyakit yang lebih apa ya, lebih bahayanya tuh kayak diabetes, itu gak bisa. Yang ketiga tato bentol-bentol. Nah, tato bentol-bentol mungkin di sini ada contoh gambar-gambarnya. Mana ya? Ini gitu. Nah, ini contoh buat tato yang bentol-bentol ya. Ini bisa disebabin dari kualitas tinta, karena buat tato ini sahabat-sahabat Flamboyan harus hati-hati juga karena banyak tinta tato yang nggak original, bisa dibilang KW, nggak asli. Itu hati-hati karena kita bisa tegasin itu karena saya udah pernah ngalamin beli tinta yang KW sama tinta yang ori, bener-bener susah masuknya kalau si tinta KW, karena yang namanya tato masuk ke tubuh manusia tuh orang-orang luar sana, profesor-profesor sana tuh udah ngeriset, bahkan bisa dibilang kerja sama kedokteran karena masuk ke kulit kita. Nanti saya kasih tahu di segmen edukasi kayak tinta-tinta KW, terus alat-alat yang KW yang murah kayak gitu tuh benar-benar mempengaruhi dari hasil tato tersebut. Selanjutnya kita bahas iritasi, tato iritasi.
Mana ya? Oh salahnya Dai. Iya itu. Tadi bentol-bentol itu yang tadi itu iritasi itu iritasi. Kyoge. Yang satu yang itu tuh yang kiri Nih. atas. Nah itu iritasi itu. Merah. Kela kapela. Bisa lah. Ini dekat kurang. Nah ini tato iritasi. Buat contoh tato iritasi. Nah kalau tato iritasi balik lagi ke orangnya, karena si tato itu tidak semua kulit bisa ditato. Contohnya iritasi pada bagian-bagian kulit kayak gini nih. Ada semacam memar-memar merah, ada bintik-bintik juga. Pokoknya nanti ada gambar di sini buat detailnya. Yang selanjutnya tato keloid. Yang selanjutnya tato keloid nih. Mungkin sahabat pelanggan tato sering lihat hasil-hasil tato yang bisa dibilang kurang bagus. Nah, seperti keloid ini. Emang buat kebanyakan orang ada juga dari penyakit bawaan ya, dari keloid tersebut. Biarpun gak ditato, kena luka sedikit bisa nimbulin keloid kayak gini. Saya saranin buat sahabat yang lagi belajar, yang lagi cari tahu banyak tentang tato, jangan sampai kalian mentato di area keloidnya ini, karena kalian juga nggak bakalan masuk kalau harus tato di bagian keloid ini. Saya saranin kalau pengen keloid ini dibuat karya di luar bagian yang apa ini namanya ya, keloid yang melendung kayak gini, jangan sampai kalian tatoing, karena bakal pendarahan, bakal berdarah karena di luar kulit. Si keloid ini udah bukan kulit lagi, itu udah kayak daging. Oke, ke pembahasan selanjutnya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya ke pembayaran tato juga, apakah ada obatnya? Oh, pasti ada, karena buat tato ini kan udah masuk segi kedokteran. Buat obat iritasi kulit kita bisa pakai yang pertama Zoralin. Zoralin ini bentuknya salep, nanti ada gambarnya, bisa kalian searching juga di apotek terdekat, beli aja. Yang kedua Miconazole salep juga sama. Yang ketiga Mycoral, itu buat obat iritasi. Ada juga obat buat luka kayak hasil-hasil tato yang apa ya, bisa disebut gagal lah, kayak gini contoh. Nah di sini buat tato yang hasilnya luka kayak gini, jadi kayak bisa dibilang borok ya, bisa dibilang borok. Borok atau namanya? Iya emang bahasa Indonesia, emang bahasa lumrahnya borok. Borok ya. Buat borok. Buat Bahasa Indonesia emang borok. Nah, buat hasil-hasil yang disebabkan dari artis tatonya mungkin ya terlalu dalam dan hasilnya bisa jadi borok, buat obatnya ada nih. Mana ya? Nah, bisa kalian pakai kalpanak salep. Kalpanak salep bisa pakai juga ketoconazole cream. Itu buat mengobati hasil tato yang luka. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyembuhkan ketika alergi tersebut datang lagi? Paling saya saranin balik lagi ke perawatannya lagi. Kalian bisa pakai salep yang tadi saya udah jelasin, pakai salep zambu, salep yang tadi saya jelasin tuh, pokoknya banyak deh, bisa kalian searching juga di Google, nanti ada gambarnya juga di sini.
pokoknya safety pokoknya ya. Ini pertanyaan yang bagus karena buat kebanyakan orang tidak tahu mengenai jenis-jenis kulit yang tidak bisa ditato. Ada kulit eksim. Kayak kulit eksim tuh kulit yang rentan borok. Kulit yang iritasi. Karena rentan bakal gatal-gatal, rentan borok juga. Dari proses healingnya emang benar-benar susah. Kulit kering itu susah buat ditato karena saya juga pengalaman natoin dua orang berbeda, padahal hasilnya sama saya. Yang satu bagus, yang satu si hasilnya tuh nggak seterang temennya nih, karena saya jelasin lagi karena kulit dia itu kulitnya kering. Dan yang ketiga mungkin dari penyakit di orangnya mempunyai masalah pada kulitnya seperti penyakit diabetes, itu pasti nggak bisa melakukan tato karena proses healingnya susah, karena rentan cepat basah, susah kering pokoknya. Kulit stretch mark ketiga keempat ya sekarang keempat. Buat pertanyaan keempat, kulit stretch mark itu susah, gampang-gampang susah mentatonya karena tekstur kulitnya tuh kebelah, udah nggak nyatu, pokoknya gampang-gampang susah sih buat mentatonya. Selanjutnya jenis kulit yang keloid, jenis kulit yang punya masalah keloid. Ketika artis tato mentatonya tekniknya tidak benar, seperti kedalaman masukin jarumnya, terus kasar cara mentatonya, itu bakalan hasilnya timbul keloid karena balik lagi ke penyakitnya tersebut. Nah, mungkin segitu yang saya tahu. Kalau ada salah-salah kata bisa kasih masukan atau komen di kolom komentar di bawah. Oke, buat sahabat pemain tato, saya saranin buat kalian jangan tergiur dengan kata-kata harga murah, karena apapun itu ada harga, ada kualitas. Di sini ada contoh-contoh gambar dari harga murah sampai termahal sekaligus. Kalian udah pasti lihat hasilnya. Dan buat sahabat pemain tato juga, saya tidak menyarankan kalian harus ditato juga, karena pikirkan sebelum kalian mentato kulit kalian, siapin mentalnya, siapin niatnya, dan jangan lupa siapin tulusnya. Pokoknya nabung sebanyak-banyaknya untuk tato kualitas yang paling terbaik pokoknya. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat pemain tato yang udah nonton, kasih kritik, saran apapun itu biar kita bisa evaluasi lagi, biar kita bisa lebih berkembang lagi, terus bisa mengeluarkan ide-ide konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat pemain tato dan nonton. Like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya karena itu gratis. Yang terakhir, salam flamboyan.